ada kebimbangan di dalam menentukan apakah ini benar apa salah. Yang saya lakukan ini benar apa salah. Saya akan review lagi biar nanti teman-teman juga ingat lagi ya. Kita mulai dari awal ya. Cara memulai dari awal tadi. Cara memulai dari awal. Cara mulai trading ya. Jadi dari basicnya. Ya, bagi teman-teman yang baru, yang belum terlalu banyak mengenal trading, biar setidaknya ada gambaran. Yang kemarin tidak masuk, kemarin belum sempat mengikuti, ya setidaknya ada gambaran di sana. Ini yang sering kita sampaikan biar nanti teman-teman juga banyak belajar apa yang perlu ditekankan di sana. Sehingga betul-betul sesuai dengan targetnya, bukan melenceng. Ya, seharusnya tidak perlu dipelajari banyak, belajar. Kemudian yang intinya justru tidak dipelajari. Nah, saya berharap nanti tidak sampai salah di dalam kita belajar. Belajar ke fokusnya, intinya apa? Ya, yang basic itu apa yang harus dipelajari untuk pemula, untuk yang baru mengenal trading, untuk baru yang trading tapi masih kacau balau. Yang pertama kemarin harus kenal atau harus memahami platform yang digunakan. Ya, platform ini banyak sekali. Ya, saya ambil contoh yang MetaTrader saja. Karena di sana banyak platform. Intinya platform ini adalah media yang kita gunakan untuk nanti transaksi. Kita gunakan untuk transaksi tiap hari. Atau ladang kita untuk bekerjanya. Pelajari semuanya, kemudian dasar-dasar yang utama itu pelajari. Sehingga kalau kita klik, mana nanti yang perlu kita klik, atau mana nanti yang kita perlu lihat, ini sudah tidak bingung lagi. Kelihatan sepele, tetapi ketika kita tidak menguasai platform yang kita gunakan, nanti ketika kita mau melihat kondisi eh, keuangan kita, kemudian ketahanan kita akan sangat berbahaya. Ya tentu ini bagi yang baru-baru masuk di dunia trading. Ya, biar nanti tidak salah di dalam menerapkan, biar nanti tidak kacau di dalam kita mengikuti tahapan demi tahapannya. Ya, sekali lagi yang pertama pelajari dan kuasai platform yang digunakan. Yang kedua kemarin pelajari teknikalnya. Ya, ini teknikalnya. Ya, sambil kita melihat kondisi pasarnya biar nanti kita sambil membaca. Nah, ini perhatikan tadi sempat naik menyentuh area 1829.78 ya, persis berada di garis yang kita buatkan tadi. Di atas itu ada garis merah. Ya, pas di garis merah kemudian turun. Tadi yang kita sampaikan di situ kan ada sudah saya buatkan untuk namanya sell limit tadi. Ya, begitu di ujung kita ambil posisi sell limit kan ada koreksi. Koreksinya lumayan ini, ada hampir 200 pip. Ya, hampir 200. Sehingga tadi kalau kalau mengikuti contoh yang kita sampaikan setidaknya ada 2 kali peluang yang bisa kita dapatkan. Ada 2 kali entry yang kita bisa dapatkan tadi. Yang pertama dari buy stop tadi masih dapat. Kemudian dari sell limitnya yang di atas tadi dapat, dua-duanya dapat. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mencoba, kita masuk di area running atau pas kita masuk sebelum rilis berita, ya seperti itu tekniknya. Yang suka, yang cocok bisa nanti dicoba. Yang tidak suka jangan dipaksa karena memang semuanya bergantung bagaimana style kita untuk masuk di trading itu, bagaimana gaya kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Oke, kembali ke materi lagi, ke materi dasar. Yang pertama kuasai platformnya, yang kedua kuasai teknikalnya. Yang kedua kuasai teknikalnya. Ya, di teknikal ini ada 3 yang paling penting yang harus difahami.
Yang pertama adalah cat, terkait dengan cat atau candlestick. Kita menggunakan cat candlestick bentuknya ya, yang kotak-kotak ada kayak lilin, ada sumbunya itu. Berikutnya yang kedua, pahami bagaimana kita membaca support resisten atau area level psikologinya. Kalau kita support resisten dan tidak bisa menemukan, tidak bisa menentukan, maka yang kita lakukan tentu tidak memahami ini sampai di mana, naik dan turunnya kira-kira sampai di mana. Memang tidak ada yang pasti, kita bukan meramal tetapi memproyeksikan, membaca probabilitasnya yang terbesar yang mana, yang punya potensi yang besar yang mana. Karena pada prinsipnya nanti tetap kembali ke risk manajemennya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa kita membaca area pergerakan utamanya, trend line atau garis trennya. Ini yang harus dikuasai. Jadi teman-teman yang baru masuk itu biar tidak bingung, apa yang harus saya kuasai. Banyak pertanyaan juga yang masuk ke saya, banyak pertanyaan yang disampaikan, Pak saya masih bingung bagaimana cara memahami atau bagaimana cara mengawali trading, saya masih bingung. Kalau masih bingung, jangan coba-coba dengan real account, itu namanya nekat. Nekat itu nanti hasilnya kalau baik berarti beruntung saja. Itu nekat namanya. Ya, pelajari platformnya, teknikalnya, yang paling penting teknikalnya ini. Candlestick, kemudian support resisten, trendline. Candlestick ini tidak perlu dihafal pola-pola candlenya, tidak perlu dihafal semuanya pola-pola candlesticknya. Nanti pusing di kepala. Cukup yang paling pokok saja yang kita pelajari. Yang paling penting kita pelajari. Ya mungkin ada sekitar 3, ada doji, ada engulfing, kemudian ada hammer atau sekelasnya, kemudian harami ya. Kalau terkait dengan pola candle banyak ya, di materi sudah kita sampaikan banyak. Teman-teman juga bisa googling di sana karena ini bagian bagi saya tidak terlalu pokok, karena yang paling pokok memahami prinsip dasarnya. Ada sekitar 4 yang harus kita pahami terkait dengan chart atau candlesticknya. Ini kalau tidak dipelajari, kalau tidak dikuasai, ya jangan berharap bisa membaca arah. Jangan harap bisa membaca probabilitas yang terbaik, yang terbesarnya. Oke, saya coba untuk uh, mendetailkan teknikalnya. Tadi ada satu, yang pertama kita baca chartnya atau candlestick ya. Yang A bisa dari doji. Doji itu gambarnya ekor panjang, bodinya kecil. Kalau ekornya di atas dia berpotensi turun. Kalau ekornya di bawah berpotensi naik. Ini hanya informasi pertama. Jadi bukan satu-satunya petunjuk yang bisa kita jadikan untuk trigger kita, bukan. Kalau kita hanya berpedoman pada satu candle ini, maka akan dipingpong nanti. Ini tekanan ke bawah kuat sekali, kita ambil sell, ternyata tidak naik tapi malah naik, tidak turun tapi malah naik. Sebaliknya ini ekornya di bawah, ini seolah-olah mau naik, kita langsung pasang buy di sana. Ya, ternyata tidak naik, justru malah turun kuat. Ya, justru malah turun kuat. Karena itu jangan kita hanya fokus pada pola candle, tapi belajarlah di teknikalnya, di konsep dasarnya. Yang terpenting tahu petunjuknya. Oh ini berpeluang untuk turun, ini berpeluang untuk naik. Ya, tergantung nanti kondisi yang mendukungnya seperti apa, historinya seperti apa nanti. Ya, jadi biar nanti ada keseimbangan, ada nanti penguatan di dalam kita menentukan. Tidak bisa serta-merta satu candle jadi trigger kita. Masih ada perlu dipelajari lagi yang sebelah kiri, historinya bagaimana. Yang kedua, ada hammer atau sekelasnya. Hammer atau sekelasnya. Ada hammer, ada shooting star, ada inverted hammer dan macam-macam. Ada 4. Intinya ini sama, ini eh, ekornya panjang, bodinya agak kecil. Tapi bukan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil itu namanya doji. Kalau bodinya kelihatan, tampak kelihatan jelas, itu namanya hammer. Doji itu harga pembukaan dan penutupan sama atau hampir sama, mendekati sama. Sementara hammer agak besar. Ya, hammer itu begini. Yang ini hammer, yang ini inverted. Yang ini shooting star, ini hammer. Ya,
Kalau misalkan ndak hafal nanti nama-namanya, yang terpenting tahu paham konsepnya, pahami konsepnya. Ya, ada tekanan ke atas berarti berpeluang naik, ada tekanan ke bawah berpeluang turun. Ya, ketika sudah muncul hammer, ketika sudah muncul doji, maka ini menjadi petunjuk awal. Nanti baru kita lakukan identifikasi candle-candle yang mendukungnya seperti apa. Kemudian ada engulfing. Engulfing ini selalu menutup yang sebelumnya. Nah, ini misalkan warna hijau, kemudian ditutup warna merah. Artinya engulfing ini menutup sebelumnya, maka kemungkinan atau potensinya dia akan naik. Ikut yang terakhir, yang mendominasi. Kalau kita adu dengan candlenya, dua-duanya kita adu, maka yang menang adalah merah. Ya, potensinya akan naik. Ya tentu sekali lagi ini menjadi petunjuk awal. Nanti selanjutnya identifikasi lebih lanjut kita bisa lihat di candle-candle yang terbentuk sebelumnya. Kemudian misalnya yang pertama turun dulu sama. Kemudian berikutnya diikuti dengan candle warna hijau yang lebih panjang. Nah, kalau kita adu, maka ini merahnya kalah dengan hijau, maka potensinya akan naik. Logikanya begitu. Kalau kita gabung dua candle ini, maka akan terbentuk seperti ini. Nah, dari candle merah hijau ini akan melebur menjadi ekor, sehingga terbentuk candle kotak, kemudian ini. Sama halnya dengan hammer. Demikian juga yang ini. Ya, ini kalau kita gabung dua-duanya melebur, kemudian tinggal ini. Kalau yang kekuatan yang ditutup warna merah. Kalau ditutup warna hijau berarti potensi naik. Kalau merah, besaran merah berarti ya potensinya misalkan begini, merahnya ini. Yang ada bodinya kita gabung melebur menjadi ekor, kemudian yang bawah kotak, sehingga ekornya di atas, bodi di bawah berpeluang turun. Ya, ini sekaligus memahami bagaimana kombinasi candle. Candle itu pola itu kalau kita gabung nanti akan membentuk doji, hammer, engulfing, harami. Ya, kalau harami kecil, besar menjadi kecil, besar menjadi kecil. Ini harami namanya. Sebelumnya panjang, kemudian pendek, sebelumnya pendek, sebelumnya panjang, dan seterusnya. Jadi kalau harami itu candlenya awalnya panjang, kemudian diikuti yang pendek, ganti yang pendek, tapi warnanya berubah, ya paling tidak separuhnya. Kemudian sebelumnya merah, kemudian diikuti warna hijau. Ya meskipun ini kecil, tetapi melihat kondisinya nanti ketika dia berada di area level psikologi, di area support maupun resistennya, maka ini bisa menjadi petunjuk awal. Ini bisa menjadi petunjuk awal dia akan turun, ini menjadi petunjuk awal dia akan naik. Candle yang panjang sekalipun, ya contoh misalkan, ya kalau saya coba untuk ilustrasikan, awalnya misalkan hijau begini. Hijau itu selalu titik pembukaan berada di bawah, titik penutupan berada di atas. Kemudian selanjutnya diikuti dengan candle, tiba-tiba candlenya tidak ada koreksi, dia langsung turun panjang begini. Ya ini namanya engulfing. Kalau kita gabung begini, ya maka yang hijau itu akan melebur. Kalau kita gabung begini, hijaunya akan melebur. Ya hijau ini melebur jadi satu menjadi ekor. Ini kalau kita gabung akan melebur menjadi satu. Sehingga yang atas ini menjadi ekor, yang bawah tetap menjadi kotaknya. Artinya apa? Artinya seller mendominasi dengan tekanan yang kuat di sana. Tekanan seller yang kuat. Kemudian ditutup dengan warna merah sebagai dominannya. Ini mengindikasikan atau memberikan petunjuk pada kita bahwa seller kuat. Kalau kita lihat candlenya sebelumnya, ini ternyata ada candle hijau, ada candle merah. Kalau kita lebur, kita gabung seperti ini. Candlenya ekor jadi body yang bawah. Sehingga terbentuk seperti apa? Seperti shooting star ini. Ya, berpeluang untuk turun. Ini yang paling kita harus pahami di candlestick, cukup ini saja, tidak usah terlalu jauh-jauh.
Ini kalau kita bisa memahami dengan konsep, maka akan ketemu, ya. Tidak perlu kita hafal banyak pola candlestick yang ada di buku, kemudian mungkin di materi-materi yang lain kan banyak. Kemudian ya berikutnya kita masuk ke tahap berikutnya, teknikal yang selanjutnya tadi adalah support dan resisten. Ya, ini materi yang tadi yang masih terkait teknikal, kuasai support and resisten. Bagaimana caranya? Lihat level psikologi. Di mana level psikologinya ketika dia naik kemudian terhenti di situ dia berbalik. Ketika naik kemudian terhenti di situ dia balik. Maka ini menjadi level psikologi. Ketika turun dia tidak mampu, dia terhenti dan banyak penolakan di sana. Maka ini menjadi level psikologinya. Ini bisa menjadi resisten, ini bisa menjadi supportnya. Tidak perlu kita harus menggunakan indikator yang bawaan itu. Kalau kita menggunakan indikator bawaan, ini cocok untuk trading jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengah, jangka panjang. Ya, satu hari belum tentu bisa clear. Nanti kalau menggunakan yang ini, yang bawaannya, karena memang ada perhitungannya, ada rumusnya, sehingga cukup jauh nanti. Apa yang kita eh, dapatkan ketika kita menggunakan support resisten yang kita buat sendiri? Tentu bisa mengenal lebih dini atau bisa membaca peluang lebih awal. Peluang untuk apa? Peluang untuk kita bisa entry di sana. Ada kehati-hatian di situ. Kemudian ketika dia breakout, ada potensi untuk lanjut lagi. Sehingga ada peluang lagi di sana. Tapi kalau kita menggunakan langsung yang indikator, cukup jauh nanti. Memang dia muncul sendiri, tapi cukup jauh. Ya, semuanya pilihan, silahkan dipilih mana yang kira-kira cocok aja. Saya tidak menghalangi untuk teman-teman menggunakan indikator apapun boleh. Tetapi yang saya sampaikan, yang kita ajarkan adalah menggunakan teknik yang cukup sederhana, dilihat, kemudian dengan visual itu kita bisa tarik garis. Disitulah kita bisa menentukan area support dan resisten yang terdekat. Contoh misalnya, ya contohnya, saya coba untuk membuatkan contoh yang, ya ini pakai yang XO yang lain, biar tidak terhalang dengan garis. Nah, ini tadi pagi bahkan kita sudah sampaikan sebelum pasarnya bergerak naik kuat, kita bisa lihat. Kalau misalkan kita batasi harian, ya seperti ini, belum bergerak naik ke atas atau ke bawah, kita bisa lihat level psikologi yang terdekat di situ. Di sini ada level psikologi yang terdekat. Kalau dia naik, kalau dia turun, fokus kita ke level psikologi bawah. Karena tadi sempat naik, maka level psikologi yang atas, ya kita jadikan sebagai acuan. Sehingga kalau breakout, ada potensi untuk lanjut lagi. Nah, ternyata begitu breakout, kuat, naiknya kuat. Kalau arahnya naik, tidak usah pusing dengan support, jangan terlalu meraba-raba support, tidak usah, sudah fokus di atas, sehingga kita tepat sasaran. Bukan ketika dia naik kita sibuk dengan mencari supportnya, nanti tidak ada gunanya. Lebih baik kita kalau arahnya ke atas, kita cari level psikologi yang terdekat dari runningnya itu gimana. Sama hanya di ini tadi, ini naik misalkan, kita bisa lihat level psikologi yang terdekat di sini. Nah, yang terdekat ternyata ada yang tadi saya buatkan di XO yang satu. Nah, ini tadi yang kita sudah buatkan ini. Persis berada di titik garis yang saya buat. Ini pun saya juga tidak tahu, artinya tidak tahu naiknya. Tetapi dari sejarah yang terbentuk, rata-rata selalu seperti itu. Ya, tersentuh kembali, minimal ada koreksi. Minimal ada dapat koreksinya. Kemudian kita lihat di arah ringnya juga kita perhatikan. Sehari tiba-tiba tidak ada hujan, tidak angin, jangan terlalu tinggi. Terkadang ada yang memberikan satu gambaran, ada memberikan satu pemetaan di grup itu ya tidak masalah, namanya sharing. Tetapi pemetaan terlalu jauh. Ini kita levelnya di sini, ini untuk area seller ya boleh-boleh saja, tidak ada salahnya. Tetapi diingat kalau kita terlalu jauh jangkauannya, ya kita tidak dapat peluangnya. Kita tidak dapat peluangnya. Tetapi ketika kita ngambil yang terdekat, bertahap, setidaknya berapa kali kita bisa ambil posisi di sana. Beda yang begini, memang seolah-olah, wah ini bagus gambarnya menarik. Tapi tunggu dulu, ini untuk tradingnya seperti apa. Kalau trading jangka menengah, jangka panjang ya boleh-boleh saja. Kalau harian terlalu jauh begini,
tidak memperhatikan ringnya bagaimana, rata-rata harian itu berapa, tidak melihat. Ya saya enggak tahu kulaan di mana atau membuat sendiri, saya enggak tahu. Mungkin informasi dari teman sana sini bisa saja di-share. Sehingga yang terjadi ya ada kebingungan. Ini kok ini dari mana ini? Ya, dari mana ini begitu. Maka jadilah teman-teman ini sebagai pribadi yang mandiri dengan bekal yang sudah kita sampaikan, dengan bahan materi yang sudah kita sampaikan. Kalau diterapkan dengan baik, ya pasti ada peluang yang bisa kita dapatkan di sana. Itu akan jauh lebih mengena daripada kita hanya ikut-ikutan. Kalau teman-teman share biar saja. Ya namanya juga sharing. Kalau misalkan kita tertarik ya tanya saja, bagaimana ini, bagaimana prosesnya. Boleh-boleh saja. Semakin kita banyak belajar, tentu membuat kita semakin bingung. Tetapi dalam kebingungan itulah referensi makin banyak kita dapatkan nanti. Tetap kita kembali nanti yang menentukan. Ya, saya di sini bukan dalam kapasitas mengarahkan ke salah satu. Saya hanya memberikan satu materi yang tidak ada kepentingan di sana sini. Sehingga fokus di sana. Kalau cocok silahkan diikuti, kalau tidak cocok ya silahkan ditinggalkan, gitu aja, gampang. Jangan terlalu dibuat susah. Karena juga ilmu itu luas cakupannya, bisa belajar sana sini, mana kira-kira cocok, pakai. Kembali ke materi dulu. Sudah terkait dengan support resisten tadi sudah kita singgung. Harus belajar menentukan support dan resisten yang terdekat dari runningnya, itu paling penting. Karena rata-rata yang kita lakukan adalah trading harian. Ya, usahakan satu hari clear, satu hari clear. Kenapa seperti ini? Ya pengalaman panjang kita sudah lakukan. Kalau modalnya tidak terlalu tinggi, ya cukup kita harian dengan target yang sudah kita tentukan. Kalau satu hari clear, tentu kepala kita tidak ada beban di sana. Tidak ada beban psikologi, bangun malam juga tidak masalah, kapan saja juga tidak masalah. Kita melakukan aktivitas pun tidak masalah, asalkan yang kita lakukan sudah clear, bukan punya transaksi yang ditinggal. Meskipun dipasang SLTP, ini tidak menjamin membuat kita menjadi tenang. Karena itu ya biasakan dengan bertahap. Kalau kita analisis bertahap yang realistis, yang wajar pergerakannya untuk hari itu.